Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari Channel. Pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan di komentar atau yang langsung DM ke saya melalui Instagram. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman semua itu kebanyakan itu tentang nyamuk di apiari ini, karena memang apiari ini kan di dalam rumah. Kebetulan banyak tanaman di dalam rumah ini di apiari. Nah, itu kan biasanya jadi sarang nyamuk. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya, bagaimana mengantisipasinya supaya si nyamuk itu tidak terlalu banyak di apiari ini. Nah, jadi pada dasarnya nyamuk itu kan berkembang biak dikarenakan tidak ada predatornya atau pemangsanya. Nah, memang di sini nggak ada istilahnya pemakan langsung seperti katak ya atau kodok gitu ya. Tetapi di sini jentik nyamuknya itu dimakan oleh ikan-ikan seperti di area sebelah sana tuh, dekat air terjun itu. Biasanya di sana walaupun dangkal itu banyak anak ikan kecil-kecil seperti anak ikan siklid. Itu adalah pemakan dari jentik nyamuk, ataupun ikan siklidnya juga yang udah dewasa pemakan dari jentik nyamuk itu. Jadi otomatis untuk mengendalikan nyamuk di dalam apiari ini itu secara alami yaitu dikendalikan oleh pemangsanya sendiri. Kalau treatment khusus dari saya yang nggak ada, hanya saja memang si nyamuk yang bertelur di dalam apiari ini itu habis oleh ikan-ikan yang ada di air sungainya gitu. Kalau apalagi yang di arah sana yang dekat air terjun yang lebih gede lagi, itu saya pastikan tidak ada jentik nyamuk, dikarenakan memang karena ikan cere itu kan pemakan atau hobinya makan dari jentik nyamuk. Dimanapun tempat ikan cere itu berada, pasti jentik nyamuk habis. Nah, apalagi seperti ini apiari yang tempat penyebaran buat ikan nyamuk bertelur itu lebih sedikit gitu. Sedangkan ikannya itu pemangsanya itu jauh lebih banyak. Otomatis untuk telur dari nyamuk itu, jentik nyamuk itu ya habis gitu. Bahkan untuk untuk bahan makanan dari ikan cere juga itu kan hampir dipastikan ya kurang gitu. Hanya saja saya siasati dengan banyaknya ini kotoran dari burung ini kan bisa jadi makanan dari si ikan cere juga gitu. Jadi intinya pada apiari yang saya punya itu semuanya saling berkaitan, jadi simbiosis lah gitu, saling menguntungkan. Ini burung seperti ini, kotorannya masuk ke dalam air, itu jadi makanan ikan. Atau burung langsung buang kotorannya ke tanah, nanti diurai sama puyuh gonggong bisa itu ada di atas, itu diurai menjadi unsur hara atau nutrisi untuk tanaman yang ada di sini. Sampai dipastikan di sini tanamannya subur-subur dikarenakan kotoran burung itu terurai menjadi nutrisi dari tanaman atau bunga-bunga yang ada di sini. Intinya unsur haranya jadi meningkat. Terus ikan cere, ikan siklid yang anaknya itu kan biasanya berkumpul di sana atau di aliran sungai yang di atas. Itu spot itu tuh kan menjadi tempat terbaik buat si burung untuk mencari makan, karena memang ikan-ikan di sana itu kan lebih banyak, sedikit airnya lebih sedikit, dangkal gitu. Nah, di sana itu karena kan burung-burung ini dengan paruh yang panjang, dia diam terus matuk langsung. Nah, seperti burung bangol atau burung yang suka ada di sawah itu hampir serupa, karena memang burung itu mengikuti dengan lingkungan
tempat dia berada. Jadi kalau misalkan ada sumber makanan, ya pasti dia mengkondisikan seperti itu, karena memang beradaptasinya burung itu cepat ya. Jadi intinya buat teman-teman semua, kadang ada yang bertanya, kok bang itu kolamnya kegedean gitu ya. Pada dasarnya mau kolam kecil atau gede, yang penting kita bisa membuat burung itu nyaman gitu. Jadi coba kita bayangkan kalau misalkan burung kan habitatnya bukan di air, habitatnya di atas, di mana, di ini apa, pohon atau di tanah misalkan. Nah ini udah mewakili, kebetulan kan saya juga lagi buat apiari yang di atas. Untuk PGTS nya sekarang udah sekitar 40% lah. Nanti kalau misalkan udah tumbuh tinggi, nah nanti langsung saya konekkan dengan apiari yang di atas. Otomatis itu membuat daratannya atau landscape-nya atau area yang tidak ada airnya itu jauh lebih banyak lagi. Kalau misalkan teman-teman kan cuma 19, kenapa hampir dominan airnya di sini? Memang untuk saat ini memang seperti itu, tetapi burung pada dasarnya nyaman juga, karena untuk keseharian kan burung lebih banyak di atas untuk burung-burung ini. Tapi kalau burung-burung bawah seperti jalak ataupun gonggong ataupun boksai, kaca itu kebanyakan di bawah. Nah itu hampir dipastikan dia merasa nyaman dikarenakan banyak sumber makanannya atau extra foodnya, mulai dari serangga yang dari apa kaki seribu gitu, cuma yang kecil-kecil. Nah itu jadi saya pastikan burung di sini tidak kekurangan makanan. Nah, jadi ya saya buat supaya si burung itu menjadi burung yang sehat, dalam apiari tidak merasa dia terkekang. Hampir pastikan yang saya alami gitu ya, beberapa kali burung itu keluarnya dari apiari ini tapi nggak pernah jauh, dia pasti balik lagi. Bahkan saya pagi-paginya ya, sebelum berangkat kerja, si burung itu keluar dari apiari ini, nggak tahu jalan mana, saya juga bingung. Nah saya kan 2 hari pergi kerja keluar kota. Nah ini burung pas waktu saya balik lagi masih ada, nggak kemana-mana. Saya tidak pantau sama anak saya atau istri saya itu burung masih ada atau enggak, biarin aja, karena saya yakin burung itu nggak pernah jauh. Keyakinan saya itu didasari karena burung sudah merasa nyaman di dalam apiari dikarenakan sumber makanan yang berlimpah. Jadi ya bener, pas waktu saya pulang burung masih ada gitu. Bahkan ketika saya kerja burung nggak mau masuk. Pas waktu saya pulang kerja burung masuk ke dalam rumah. Terus di sini ini kan kaca gitu, burung masuk dalam rumah, di sini bolak-balik pengen masuk ke dalam sana gitu, dalam apiari. Jadi buat saya merasa suatu kebahagiaan ya, burung sudah merasa nyaman dalam apiari. Walaupun kadang-kala orang berpikir bahwa buat apa sih dalam apiari, udah aja lepasin. Nyatanya kan burung lepas juga itu nggak mau pergi, tetapi dia mau milih di dalam apiari gitu. Karena apa? Jauh lebih aman di dalam apiari dibanding di luar untuk burung yang udah dipelihara. Karena apa? Burung yang udah dipelihara lama gitu, dia sudah bisa mengadaptasikan dengan lingkungan ininya. Bandingkan dengan di alam. Kenapa saya bilang tidak aman? Dikarenakan memang sekarang banyak orang yang berburu, yang lumut di alam liar untuk menjadikan barang untuk dijual. Nah kebetulan barang di sini saya kumpulkan atau beli dari teman-teman yang udah bosen, atau ya memang ada yang sengaja saya beli dari penangkar gitu. Kalau dulu saya pernah beli dari pasar burung, tapi sekarang saya udah menghentikan itu. Saya beli kadang-kadang dari teman yang udah nggak keluru, saya beli
saya rawat di sini sampai sehat, sampai bagus, sampai mudah-mudahan nanti beradaptasi semua, bisa bertelur. Intinya saya ingin membudidayakan, ingin melestarikan anugerah Tuhan untuk kita nikmati, bukan untuk diburu. Jadi barangkali segitu dulu buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video Margo Apiari. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.